Senin 7 Desember dini hari lalu, di kilometer 50 Tol Cikampek, Jakarta, terjadi peristiwa yang menggemparkan publik tanah air. 6 laskar Front Pembela Islam atau FPI tewas dalam semalam. Kapolda Metro Jaya, Irjen Muhammad Fadil Imran mengaku bertanggung jawab atas tewasnya 6 laskar FPI. Ia mengklaim laskar itu sengaja ditembak mati di tempat lantaran menyerang petugas Polda Metro Jaya yang sedang menguntit rombongan Habib Rizik Syihab. Kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Namun, pihak FPI membantah pernyataan itu dan punya kronologis versinya sendiri yang jauh bertolak belakang dari versi Polda Metro Jaya. Fitnah, dan ini fitnah luar biasa, pemutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan. Kalau betul itu coba dicek senjata apinya, nomor register senjata apinya, pelurunya itu semua tercatat. Cek saja, silakan dicek. Pasti bukan punya kami, karena kami tidak punya akses terhadap senjata api dan tidak mungkin membeli dari pasar gelap. Polisi dan FPI saling mengklaim paling benar. Keduanya berebut simpati masyarakat. Entah mana yang benar dari kedua versi tersebut. Biarlah waktu yang menjawab. Sobat Literatur, episode kali ini saya tidak akan membuktikan mana yang benar antara polisi atau FPI atas peristiwa tewasnya 6 laskar. Saya mencoba mencari korelasi antara kejadian tewasnya 6 laskar dan sepak terjang pulangnya Habib Rizik dari Arab dengan tenggelamnya isu Omnibus Law. Mari kita diskusikan bersama dengan saya Ayu Sita. Inilah Literatur. Rencana untuk pra-peradilan terkait proses penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka, akan tetapi itu teknis. Kita juga menghormati pihak kepolisian. Tadi pihak Habib Rizik juga mengatakan terima kasih, lagi-lagi kebesaran hati beliau luar biasa mendapat perlakuan seperti itu, tapi tetap bersyukur dan berterima kasih kepada pihak kepolisian atas perlakuan baiknya. Sejak awal tahun 2020, Omnibus Law jadi isu paling hangat yang diperbincangkan, bahwa tak sedikit yang memprotes undang-undang tersebut karena dinilai menguntungkan para investor. Gelombang protes dengan turun ke jalan terjadi hampir di seluruh daerah. Puncaknya 5 Oktober lalu ketika DPR mengetok palu di tengah malam untuk mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Amuk massa atas sikap DPR tersebut dilampiaskan ke jalan dengan merusak berbagai fasilitas publik. Bahkan hingga Omnibus Law disahkan menjadi undang-undang pun, gelombang demonstrasi menuntut supaya dibatalkan masih terjadi di berbagai daerah. Jagat dunia maya pun diramaikan dengan celoteh netizen yang menolak undang-undang tak pro rakyat. Bahkan tagar tolak Omnibus Law dan gagalkan Omnibus Law berhari-hari menjadi trending topik di Twitter. Sobat Literatur, di saat perhatian masyarakat tertuju pada Omnibus Law, bak petir di siang bolong, tiba-tiba Habib Rizik pulang ke Indonesia tepat pada Hari Pahlawan. Ribuan pendukungnya berbondong-bondong menyambut di Bandara Soekarno-Hatta hingga lalu lintas menuju bandara terhambat. Sejak menginjaknya kaki di tanah air, Habib Rizik melakukan deretan kegiatan di berbagai daerah, di antaranya menghadiri acara maulid di Majelis Talim Afaf, Tebet, Jakarta Selatan, mendatangi markas syariah di Megamendung Bogor untuk melakukan prosesi peletakan batu pertama pembangunan masjid, dan hadir dalam acara peringatan maulid yang diselenggarakan oleh DPP FPI sekaligus pernikahan putrinya di Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Deretan kegiatan yang dilakukan HRS itu tentunya bikin publik tanah air gempar, lantaran menimbulkan kerumunan massa dengan jumlah besar, apalagi saat angka pasien corona terus meningkat. Deretan kegiatan yang dilakukannya berujung pada denda sebesar
50 juta karena dianggap melanggar protokol kesehatan dan berakibat ditetapkannya HRS sebagai tersangka dugaan pelanggaran undang-undang kekarantinaan kesehatan. Sobat literatur, sepak terjang Habib Rizik sejak pulang ke Indonesia berhasil mengalihkan perhatian publik terhadap undang-undang Omnibus Law yang tadinya sedang hangat diprotes. Kita lihat saja, 2 minggu terakhir, lini masa disibukkan dan dijejeli drama tewasnya 6 laskar FPI. Seiring datangnya Habib Rizik, aksi protes terhadap Omnibus Law mereda. Karena perhatian masyarakat teralihkan dengan tingkah laku sang Habib ini. Omnibus Law bukan lagi isu yang menarik diperbincangkan. Kini lebih menarik memperdebatkan mana yang benar antara polisi atau FPI atas kasus matinya 6 laskar. Kepulangan Habib Rizik pun kembali memunculkan persepsi radikalisme dan fundamentalisme, sehingga memecah masyarakat antara yang pro Habib Rizik dan FPI-nya dengan yang kontra. Hal ini tentu menimbulkan konflik horizontal dan mentiadakan konflik vertikal atau antara pemerintah dengan masyarakat yang sempat terjadi pada beberapa bulan lalu. Sobat literatur, korelasi antara kepulangan Habib Rizik dengan tenggelamnya isu Omnibus Law adalah seolah Habib Rizik memang direncanakan untuk pulang dengan membawa misi mengalihkan isu masyarakat dan menimbulkan konflik horizontal. Tentu argumen ini bukan tanpa alasan. Apa yang kita saksikan saat ini adalah propaganda politik. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan propaganda politik? Propaganda politik ialah suatu usaha untuk mempengaruhi pendapat, ideologi, atau perilaku masyarakat dengan tujuan mengubah perilaku masyarakat sehingga bertindak dan berpikir sesuai dengan keinginan si propagandis. Menurut ilmuwan politik terkemuka Amerika Serikat, Harold Laswell, propaganda adalah teknik untuk mempengaruhi kegiatan manusia dengan memanipulasikan representasinya. Propaganda juga sebuah kontrol opini yang dilakukan melalui simbol-simbol yang mempunyai arti atau menyampaikan pendapat konkret dan akurat melalui sebuah cerita, rumor, dan bentuk-bentuk lain dalam komunikasi sosial. Propaganda politik bukanlah hal baru dan tabu. Noam Chomsky dalam bukunya Politik Kuasa Media mencatat operasi propaganda pertama yang dilakukan oleh pemerintahan modern terjadi sekitar 1916-an di Amerika Serikat. Saat itu bertempatan pada Perang Dunia Pertama. Rakyat Amerika waktu itu sangat anti perang dan merasa tak ada alasan untuk terlibat perang Eropa yang sedang berkecambuk. Padahal saat itu pemerintah Woodrow Wilson sebenarnya terlibat dan punya andil dalam perang. Pada akhirnya, pemerintah Wilson membentuk komisi propaganda resmi pemerintah, yang akhirnya komisi ini meraih kesuksesan dalam kurun waktu 6 bulan. Mereka berhasil mengubah populasi anti perang itu menjadi massa yang histeris dan haus perang, yang bernafsu untuk menghancurkan semua yang berbau Jerman. Sobat literatur, dalam konteks Indonesia saat ini, mengapa propaganda itu terjadi? Bagi pemerintah, konflik vertikal jauh lebih berbahaya dan dapat mengancam kekuasaan serta stabilitas politik. Protes Omnibus Law bisa menjadi besar dan berbahaya mengancam kekuasaan, maka mesti cepat ditanggulangi dengan kehadirannya Habib Rizik. Bila konflik vertikal terus dibiarkan, tentu konsekuensinya politik dan kerugian yang harus ditanggung pemerintah lebih besar daripada biaya yang timbul untuk agenda propaganda yang sudah dijalankan. Percaya atau tidaknya dengan pendapat kami, itu dikembalikan kepada sobat literatur masing-masing. Yang penting, dalam setiap orang harus menghargai pendapat orang lain sebagai bentuk penerapan demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat, gagasan, ide di ruang publik. Saya Ayusita, salam literasi.